Pak Iwan sebelumnya sempat mengatakan belum ada komunikasi khusus atau rapat khusus terkait dengan penerapan jam malam dari pemerintah Kota Bandung kepada DPRD Kota Bandung begitu. Tapi kalaupun memang nanti akan ada, dan tadi Pak Iwan sempat mengatakan bisa jadi hari Jumat begitu ya terkait dengan pembicaraan ini. Nah, apa-apa saja kajian yang akan dilakukan begitu? Ya. Ada dua hal. Jadi hubungan antara menjaga kesehatan dengan menjaga ekonomi. Ya. Ini dua hal yang saling bertentangan. Kalau kita rezim yang sangat fokus untuk mencegah dengan cara menjaga kesehatan masyarakat, maka ekonomi akan tertinggal. Kalau kita membuka ekonomi, kesehatan juga akan terganggu. Betul. Maka di sini pemerintah kota dituntut untuk jeli gitu, dan jeli kemudian menganalisis dengan baik kira-kira mana yang jalan keluar yang tidak memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian, tapi kesehatan juga bisa dijaga. Nah, karena itu maka antisipasinya adalah sebetulnya satu kuncinya, kalau masyarakat mau disiplin, ya, masyarakat Kota Bandung mau disiplin semuanya, semua selesai. Maksud semua selesai, sebagian permasalahan selesai. Ekonomi bisa dibuka. Nah, jadi jam malam juga belum tentu jadi solusi ketika masyarakat belum bisa disiplin. Ya. Betul. Karena itulah itu makanya pemerintah kota juga belum memutuskan dengan cepat gitu keputusan untuk melakukan jam malam. Wali kota sudah bilang lockdown nggak akan di Kota Bandung karena pendapatan Kota Bandung saja baru kemarin direvisi dari 2,259 triliun menjadi 1,8 triliun karena ekonomi yang terhambat gitu. Termasuk juga Bandung sangat cepat terkena inflasi gitu ya? Iya, karena sangat jadi penghubung antar kota-kota besar gitu. Betul. Karena itulah maka pilihannya adalah kita tetap menjaga ekonomi Kota Bandung ini supaya tidak jatuh ke resesi gitu ya. Tapi juga cukup moderat untuk menahan laju COVID ini. Makanya di pemerintahan kota itu 50% WFH. Dan ini juga dianjurkan untuk swasta ya. Karena kita harus sadari bersama bahwa tidak bisa Pemkot saja yang melakukan pembatasan gitu. Yang swasta juga harus terlibat. Kalau tidak ingin semua ditutup nih, ya kita harus taat protokol kesehatan. Maka DPRD akan memberikan saran kepada pemerintah kota agar sangat memperhatikan kondisi ini. Ekonomi itu tidak bisa di stop gitu ya. Nanti bangkitnya susah lagi. Oke. Jadi artinya begini Pak Iwan, apakah sebetulnya dengan menerapkan protokol kesehatan sebetulnya semua bisa dilakukan begitu? Artinya ekonomi dan kesehatan juga bisa berjalan beriringan begitu. Tapi permasalahannya sekarang adalah masyarakat yang tidak aware gitu. Sudah banyak masyarakat yang sudah mulai mencopotkan maskernya di dagu dan juga di tangan. Pak Iwan, tahan sebentar, sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana Bu? Dengan Dinda di Cimahi. Baik, mangga Bu Dinda pertanyaannya. Maaf mau tanya Pak, kalau misalkan pemberlakuan jam malam itu kan seharusnya semuanya tidak dibuka ya. Tapi ini kenapa dibuka hiburan malam, karaoke yang kayak gitu Pak? Oke, sudah cukup ya? Sudah cukup. Terima kasih Bu Dinda. Ini jadi pertanyaannya adalah mungkin Bu Dinda belum begitu mengetahui bahwa sebetulnya memang untuk penerapan jam malam masih belum diberlakukan. Tapi sampai saat ini masih saat ini belum ada ketetapan jam malam, berarti masih dibuka, sesuai dengan keputusan terakhir ya dari pemerintah kota dan DPRD. Nah, kalau jam malam diberlakukan, artinya yang tadi tempat hiburan yang Mbak Dinda sampaikan juga akan ditutup, dan ini berlaku untuk semua warga Kota Bandung. Jadi artinya ketika jam malam nanti diberlakukan, berarti otomatis hiburan malam termasuk mal juga akan ditutup begitu ya? Betul. Tapi sampai saat ini kajiannya kira-kira sampai kapan ini? Apakah sudah ada komunikasi kira-kira? Besok hari ini akan dilihat dari semua segi ya. Kepolisian lihat dari sudut pandang kepolisian, Forkopemda yang akan bertemu, DPRD akan melihat dari kepentingan masyarakat seperti apa, dan kita sudah pastikan, sudah sarankan hati-hati sekali untuk melakukan kebijakan di Kota Bandung ini, karena ini urusan ekonomi dan kesehatan itu harus dikaji betul. Karena tidak resep dulu yang pernah kita lakukan PSBB tidak akan sama dengan resep kalau dikeluarkan PSBB sekarang lagi. Karena tadi respon masyarakat sekarang udah berbeda. Sebenarnya yang paling pokok itu adalah bagaimana penegakan disiplin di masyarakat. Itu paling pokok yang harus. Makanya yang lebih kita sarankan itu adalah penegakan disiplin.
sosialisasi yang lebih ketat kepada masyarakat supaya ini urusannya adalah kita menjaga diri kita sendiri dengan cara bermasker gitu ya, kemudian jaga jarak dan cuci tangan. Itu rahasia simpel untuk menghadapi kondisi COVID ini. Selain kita menunggu mudah-mudahan vaksin segera ada begitu ya. Artinya kan mudah-mudahan rencananya Januari ini baru bisa, kalau memang lancar baru bisa dilakukan. Betul. Sudah ada penelpon lagi Pak Iwan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, kalau saya tebak Pak Herlan dari Bandung Barat, mangga Pak. Iya, betul Kang Iwan. Ya. Begini, semalam juga Bapak Presiden kan memperingati Hari Olahraga Nasional. Waktunya itu dibatasi sampai jam 8. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional, karena olahraga itu untuk kesehatan, alat perdamaian, juga sebagai pemberdayaan ekonomi. Ya, Bandung ini kan dikenal sebagai kota kreatif, inovatif. Jadi mudah-mudahan menjadi percontohan dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia. Yang pertama, jangankan ekonomi, pengajian juga seharusnya dibatasi sampai jam 8. Begitupun ekonomi, begitupun hiburan, termasuk mungkin wisata. Karena saya lama tinggal di kota Bandung, sekarang juga sering mundar-mandir ke Bandung untuk berbelanja maupun ke Masjid Raya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya naik bandros ke Gedung Sate. Harapan masyarakat, ini bandros juga nih Kang Iwan, hanya jangan dari alun-alun lewat Jalan Asia Afrika ke Bancai, kantor pos, Perintis Kemerdekaan, Balai Kota, Kodam Siliwangi, Gedung Sate, Museum Geologi, Pusdai, ya di sana yang terakhirnya yaitu di Taman Lansia. Harapan masyarakat Bandung, khususnya umumnya Jawa Barat, bandros juga keinginannya keliling kota ke pusat perbelanjaan. Baik, Pak Herlan. Begitupun Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Falaq dan surat Anas, kejahatan itu terjadi pada malam hari, termasuk dikhawatirkan semaraknya kemaksiatan. Itu harapan kami. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih kami sudah begitu paham gitu. Artinya kalau tadi kita rangkum dari Pak Herlan dan juga Bu Dinda, jangan ada tebang pilih begitu. Tadi artinya kalau Pak Herlan bilang pengajian pun sebetulnya harus dibatasi. Bahkan juga tadi Bu Dinda juga mengatakan terkait dengan hiburan malam juga harus dibatasi. Artinya jangan tebang pilih. Tanggapannya seperti apa? Ya, setuju. Jadi ini bukan tentang ini hal baik maka boleh kumpul-kumpul, ini hal buruk maka jangan kumpul-kumpul. Ini tentang penyakit, ini tentang beredarnya virus gitu. Dan salah satu cara supaya memutus rantai virus ini adalah mengurangi interaksi ya, memberikan jarak. Jadi kalau kita buat peraturan akan berlaku ke semuanya. Tentu saja tidak kemudian menjadi menyudutkan yang pengajian kok dibubarkan, enggak. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jadi apapun nanti yang akan diputuskan oleh pemerintah kota, apakah melakukan jam malam atau tidak, itu semata-mata pertimbangannya adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Menjaga kesehatan masyarakat. Seperti itu. Jadi artinya begini kan, kalau tadi pertanyaan Pak Herlan dan juga Bu Nida tidak boleh ada tebang pilih begitu ya. Nah, apakah ini juga nanti akan jadi sumber kajian juga nanti kalau misalkan pertemuan dengan Pemkot Bandung begitu? Iya. DPRD sejak awal sudah menyatakan ini berlaku untuk semua warga kota Bandung ya, tidak ada pengecualian gitu. Ini tidak tentang menghentikan hiburan malam dan sebagainya, tidak. Ini tentang bagaimana kota Bandung secara ekonomi berjalan dengan baik, tapi juga tidak boleh abai tentang tadi fakta bahwa COVID di kota Bandung ini masih meningkat. Artinya begitu, dalam arti kata lain kesehatan ini juga adalah investasi utama juga. Betul. Ketika masyarakat kota Bandung sudah tidak bisa mengobati dirinya sendiri karena rumah sakit penuh dan sebagainya, ekonomi juga akan ambruk juga gitu. Karena itu kita harus moderat dalam hal ini. Baik Pak Iwan, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Jabar.